Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Imas Purotus Solihat. Ibu mengajar di SMA Negeri 1 Cijeruk, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 10 IPS. Semoga nanti kita bisa bertatap muka langsung. Tetap jaga kesehatan dan selalu bersemangat. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat bertemu walaupun dalam keadaan pembelajaran daring. Semoga dengan pembelajaran daring ini kalian selalu tetap bersemangat belajar. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari di bab pertama atau KD 3.1 pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Tujuan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam arti luas, pemerintah pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam arti sempit, pemerintah pusat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 1. Macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Kekuasaan menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Rianto 2006.273 bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi 3. A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan C. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Tokoh lainnya yang berpendapat adalah Montesquieu. Menurut Montesquieu, dikutip oleh Rianto 2006.273, kekuasaan dibagi menjadi 3. A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu ini merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori ini dinamakan trias politika. 2. Konsep pembagian kekuasaan. Menurut Kusnardi dan Ibrahim 1983.2.140 menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan separation of power adalah kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Pembagian kekuasaan atau division of power memiliki mekanisme pembagian kekuasaan yang berbeda. Kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. A. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian ini dilakukan pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadi perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan menjadi 6 jenis kekuasaan, yaitu 1. Kekuasaan konstitutif, 2. Kekuasaan eksekutif, 3. Kekuasaan legislatif, 4. Kekuasaan yudikatif, 5. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, 6. Kekuasaan moneter. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi dan kabupaten kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga materinya bermanfaat dan kalian bisa terus belajar di rumah dengan semangat. Terus jaga kesehatan, selalu belajar dan mengerjakan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.